Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Prilia, NIM 3121-10140 dari kelas pagi semester 4, ingin memenuhi tugas mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Bapak Dr. Tri Haryadi, Magister Pendidikan. PJBL Pembelajaran Berbasis Proyek, Teks Prosedur SMP kelas 7. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek ini, seorang guru akan mendorong siswa untuk merumuskan sebuah masalah yang ingin dipecahkan dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Misalnya, riset, wawancara, diskusi, dan juga kunjungan. PJBL ini, siswa akan belajar dengan aktif sehingga dapat mengembangkan berbagai kemampuan, misalnya mencari sebuah informasi, mengolah data, memecahkan masalah, bekerja dalam kelompok, dan juga refleksi di dalam pembelajaran. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang teks prosedur dari pengertian jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur ini adalah langkah-langkah suatu aktivitas ataupun kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Teks prosedur ini juga dibutuhkan sebagai panduan bagi seseorang dalam membuat atau menyusun sesuatu. Jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk mengoperasikan setrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh, prosedur pembayaran tilang oleh polisi. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya, memasak mie instan. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan dan isi dari kegiatan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam penyusunan teks prosedur ini adalah memberikan penjelasan terkait dan menginformasikan hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material. Material ini merupakan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses ataupun tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Langkah-langkah ini harus dibuat secara berurutan, susunannya harus logis, sistematis, dan mudah dipahami. Yang keempat, kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini boleh ada ataupun tidak ada dalam sebuah teks prosedur. Kaidah kebahasaan. Yang pertama, terdapat kalimat. Di dalam kalimat ini, terdapat kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan diakhiri tanda seru. Yang kedua, kalimat deklaratif merupakan kalimat pernyataan dan diakhiri tanda titik. Yang ketiga, kalimat interrogatif merupakan kalimat untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan dan diakhiri sebuah tanda tanya. Selanjutnya, yang kedua, kata penghubung. Di dalam kata penghubung terdapat konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan merupakan kata penghubung yang menyatakan syarat, contoh, jika, bila, andai, kalau, dan asalkan. Konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung yang menandai waktu, contoh, lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Yang ketiga, numeralia. Kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Yang keempat, pronomina, kata ganti untuk menggantikan kata benda dan orang. Yang kelima, verba, kata kerja.
terdapat dua verba. Yang pertama verba material dan yang kedua verba tingkah laku. Verba material yang dilakukan secara fisik yang mengacu pada sebuah tindakan. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, dan memotong. Verba tingkah laku yang ditunjukkan dipahami sebagai kata kerja. Nah, setelah memahami tentang teks prosedur, kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja model pembelajaran berbasis proyek. Apa saja sih kegiatan pembelajaran berbasis proyek? Contohnya, siswa akan melakukan sebuah proyek untuk memecahkan masalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar sekolahnya. Biasanya, siswa akan memahami sebuah permasalahan. Guru akan memancing siswa untuk berpikir kritis dengan memberikan sebuah pertanyaan ataupun soal, kenapa ada banyak sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah. Siswa selanjutnya akan menyelidiki permasalahan, misalnya melakukan sebuah wawancara dan pengamatan. Setelah itu, menemukan penyebab utama sampah plastik. Setelah siswa melakukan penyelidikan, selanjutnya siswa menentukan waktu pelaksanaan. Siswa akan diberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan setiap langkah permasalahan yang terjadi. Setelah menentukan waktu pelaksanaan, siswa menciptakan karya proyek. Siswa akan menciptakan karya proyek sebagai solusi masalah. Contohnya, siswa membuat rancangan kotak pensil menggunakan sampah plastik seperti botol. Contoh botol daur ulang. Bahannya terdapat botol bekas, gunting, origami, pensil, penghapus, penggaris, lem, dan manik-manik. Langkah-langkah pembuatannya: ambil botol bekas, lalu cuci botol tersebut. Selesai dicuci, keringkan menggunakan kain lap. Setelah itu, gunting bagian yang diinginkan. Setelah selesai menggunting, jangan lupa origami dibentuk seperti love, binatang, dan lain-lain. Selanjutnya, ambil pensil untuk menggambar, lalu garis yang kamu inginkan sesuai selera. Selanjutnya, jangan lupa lem origami dan tempel origami dan hias menggunakan manik-manik. Jadilah kotak pensil dari sampah botol bekas. Yeay! Dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek ini, siswa akan menumbuhkan sikap pelajar Pancasila, terutama bernalar kritis dan mandiri ketika memahami masalah dan mencari sebuah solusi. Selanjutnya, bergotong royong ketika melakukan kegiatan dalam kelompok, dan memiliki jiwa kreatif ketika menciptakan sebuah karya produk. Baiklah, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.